Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Bunda, kita sapa anak-anak ya. Anak-anak di rumah gimana kabarnya? Pasti baik. Bunda, kabarnya gimana? Tentu baik. Bunda Dan juga sukacita. Amin. Anak-anak di rumah, Bunda harap anak-anak tetap semangat dan penuh sukacita dalam mengikuti ibadah walaupun anak-anak beribadah di rumah ya. Ya, meskipun ibadah kita masih tetap melalui video streaming, tapi Bunda berharap anak-anak tetap bersukacita dan tetap semangat mengikuti ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Liturgos kita hari ini adalah Bunda Ike, Bunda Bita, dan Kak Etan. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 66, bait yang pertama. Kita bernyanyi 2 kali ya anak-anak. Mari kita bernyanyi. Pakai gerakan ya Bunda ya? Oke Bunda. Oke. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam ajakan ibadah, Bunda mengajak anak-anak untuk kita berdoa. Sikap berdoanya gimana ya anak-anak? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan sayang Tuhan pada kami di sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah pelayanan anak. Kiranya Tuhan menyertai kami semua yang turut mengambil bagian dalam ibadah ini, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami masing-masing dengan segala baik. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Hanya mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah, baitnya yang pertama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kakak bunda layan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini Bunda Clara bisa bertemu dengan anak-anak semua. Bunda Clara akan menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 5. Anak-anak semua sudah menyiapkan Alkitabnya?
Jika semua sudah menyiapkan, mari anak-anak kita membaca bersama-sama dengan anak Ryan dari Bukit Muria, The Jonathan Nehemia Putra Prasetya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1-5 yang menyatakan, Paulus berbicara kepada orang Yahudi, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pemimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 5. Judul cerita kita hari ini atau tema cerita, Aku Mau Bersaksi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum Bunda menceritakan tentang firman Tuhan hari ini, Bunda mau bertanya. Anak-anak pasti pernah melihat di YouTube atau di sosial media lainnya tentang kekerasan atau penindasan yang dialami orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Saat ini banyak beredar berita tentang penindasan yang dialami pengikut Kristus. Bagaimana penderitaan mereka dikejar-kejar, atau di saat mereka mau membaca Alkitab, mereka harus bersembunyi di lorong-lorong. Beribadah di gereja pun mereka tidak nyaman. Atau ada juga kesaksian dari orang-orang yang dikucilkan atau dibuang oleh keluarga mereka hanya karena mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ada juga loh yang difitnah, lalu sampai dimasukkan ke dalam penjara. Nah, anak-anak, kejadian seperti ini bukan baru-baru ini saja terjadi. Tetapi kejadian ini juga sudah dialami sejak zaman dahulu. Kita bisa melihat dalam bacaan kita hari ini bagaimana Rasul Paulus dikejar-kejar dan ditangkap dan hendak dibunuh oleh pasukan Romawi karena adanya hasutan dari orang-orang Yahudi. Ia dianggap sebagai penyesat dan penentang hukum Taurat. Bahkan Paulus pun dituduh menajiskan bait Allah, sehingga Paulus pun ditangkap dan hendak dibunuh. Peristiwa ini terjadi saat Paulus berada di bait suci Allah, yaitu tepatnya di kota Yerusalem, di hadapan orang-orang Yahudi dan di depan pasukan Romawi yang menangkapnya. Dengan keberaniannya, Paulus meminta waktu untuk berbicara. Tujuannya adalah Paulus ingin membela diri dan dia mau menjelaskan siapa jati diri Paulus yang sesungguhnya. Tanpa ada keraguan atau rasa takut dari Paulus di tengah orang-orang Yahudi yang sangat ingin menangkapnya, ia tetap tenang dan percaya Roh Kudus akan menolongnya. Di dalam pembelaan diri Paulus, ia berbicara menggunakan bahasa Ibrani. Anak-anak tahu nggak? Bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang dipakai orang-orang Yahudi. Nah, ketika Paulus berbicara
memakai bahasa Ibrani, seketika ruangan yang tadinya ramai di bait suci Allah ricuh menjadi tenang. Karena mereka juga menjadi ragu. Kenapa kok yang tadinya mereka curiga bahwa Paulus adalah orang Mesir, ternyata bisa berbahasa Ibrani. Nah, Paulus juga menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah orang Yahudi. Paulus lahir di Tarsus, daerah Kilikia, dan dia dibesarkan di Yerusalem. Dalam kesaksiannya, Paulus juga mengatakan bahwa ia juga dididik oleh ahli Alkitab yang sangat terkenal yang bernama Gamaliel. Gamaliel ini adalah cucu dari Hillel. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak pasti masih ingat. Sebelum bertobat, siapa ya namanya Paulus? Ada yang tahu? Iya, betul. Sebelum bertobat, Paulus bernama Saulus. Ia adalah tokoh muda dan cendekiawan Yahudi yang sangat pandai. Dan dia juga sangat aktif melawan dan memburu, bahkan membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Dalam perjalanannya ke Damsyik, tujuannya adalah untuk membunuh pengikut Tuhan. Saulus melihat cahaya yang menyilaukan dari langit. Lalu ia terjatuh ke tanah dan matanya menjadi buta. Tuhan menangkap Saulus. Saulus sadar dan akhirnya bertobat. Tuhan merubah kehidupan Saulus 180 derajat. Dari orang yang jahat, dari orang yang ingin memburu dan membunuh pengikut Tuhan, menjadi orang yang benar-benar menjadi kesaksian, orang yang memberitakan kebenaran Tuhan. Dan namanya pun diubah dari Saulus menjadi apa adik-adik? Iya, betul sekali. Namanya pun dirubah dari Saulus menjadi Paulus. Ia menjadi pengikut Kristus yang setia dan aktif memberitakan Injil keselamatan. Ia adalah sosok yang berani memberitakan Injil kebenaran karena ia percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai dan menolong di setiap kehidupan Paulus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mudah untuk kita bisa menjadi seperti Paulus. Banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi, tapi Paulus yakin dan percaya Roh Kudus tetap menyertainya. Kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus katakan, baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah prinsip dari Rasul Paulus. Dengan prinsip ini, ia tidak takut menghadapi bahaya apapun. Ancaman apapun yang akan ia hadapi, Paulus tidak pernah getar, bahkan kematian sekalipun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar dari firman Tuhan hari ini, mau diingatkan buat kita semua, buat anak-anak bunda yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak harus berani untuk bersaksi memberitakan Injil Tuhan, seperti teladan yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Memberitakan kesaksian tidak harus menyampaikan firman Tuhan loh adik-adik, tetapi anak-anak bisa lakukan, yaitu dengan cara menunjukkan sikap hidup dan perilaku serta tutur kata yang baik, dan juga melalui talenta yang dimiliki oleh anak-anak semua. Lalu bunda, caranya bagaimana ya bunda? Ya, caranya adalah jika anak-anak melakukan kesalahan, mari anak-anak meminta maaf pada Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Contohnya, ketika anak-anak lupa berdoa di saat makan, atau bangun tidur, atau mau tidur, anak-anak langsung naik tempat tidur, langsung tidur, dan langsung kalau pas makan lupa berdoa, langsung ambil makan dan makan.
Sekarang anak-anak harus minta ampun sama Tuhan Yesus dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, menjadi anak-anak yang setia dan taat. Setia dan taat kepada siapa? Setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana, Bunda? Caranya rajin baca firman Tuhan. Ketika anak-anak membaca firman Tuhan, anak-anak bisa melihat ajaran Tuhan. Anak-anak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah rajin berdoa. Ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan agar kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati anak-anak semua. Terus rajin IMPA, rajin mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Walaupun saat ini ibadah kita masih melalui online. Tapi ketika kita beribadah IMPA di rumah, anak-anak harus dengan sungguh-sungguh berimpa. Tidak boleh pada saat IMPA, anak-anak buka WA, buka FB, atau lihat di IG. Itu berarti anak-anak tidak serius untuk mengikuti ibadah. Tuhan pasti sedih dengan sikap anak-anak seperti ini. Taat yang lain adalah taat dan setia kepada orang tua dan juga guru-guru dan kakak bunda di IMPA. Nah, caranya bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh, terutama dalam menggunakan alat komunikasi. HP atau gadget yang saat ini dipakai untuk belajar. Lakukan itu dengan benar dan dengan penuh tanggung jawab. Jangan HP yang dibuat hanya untuk dibuat main game online atau main yang lainnya. Ingat, anak-anak adalah anak-anak yang sudah menginjak ke PT, anak-anak tanggung, sudah bisa untuk membagi waktu antara waktu belajar dan waktu bermain. Terutama juga pada saat anak-anak belajar online. Mungkin guru-guru di sekolah atau orang tua juga tidak memperhatikan anak-anak. Ketika anak-anak belajar, anak-anak menyontek. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Berusahalah untuk mengerjakan pelajaran itu sendiri. Jika anak-anak tidak tahu, sebelum ulangan bisa belajar dengan sungguh-sungguh, atau bisa tanya di kakaknya atau pada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah memberikan kesaksian melalui talenta yang dimiliki oleh anak-anak. Contohnya seperti pada saat HUT PA kemarin, kakak bunda pelayan sudah mengadakan lomba-lomba untuk melihat talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak GPIB Maranatha. Ada lomba anak kecil membuat pembatas Alkitab. Ada lomba anak TK Prateka menyanyi Yesus sayang padaku. Ada juga lomba anak tanggung bercerita tentang suka dukanya belajar dan IMPA secara online selama masa pandemi ini. Hal ini merupakan bentuk kesaksian dari anak-anak. Ada nggak anak-anak yang ikut lomba? Bunda mau tanya ini, anak-anak tanggung ada nggak yang ikut lomba kemarin, lomba bercerita? Jika ada, Bunda sangat senang dan Bunda bangga sekali karena anak-anak bisa membuktikan talenta yang anak-anak punya. Walaupun hasilnya anak-anak tidak mendapat juara, tapi itu anak-anak sudah membuktikan bahwa anak-anak bisa memberikan suatu kesaksian. Nah, jika anak-anak sudah mampu melakukan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup taat dan setia, dan mau melakukan semua kehendak Tuhan, juga mau menjadi saksi Kristus, pasti anak-anak diberkati Tuhan, seperti Rasul Paulus yang berani bersaksi. Anak-anak juga bisa melakukannya dengan cara yang tadi Bunda sudah sebutkan, sikap hidup yang benar, tutur kata yang benar, juga menunjukkan talenta yang dimiliki. Nah, Bunda percaya anak-anak pasti bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, anak-anak, sebelum Bunda akhiri firman Tuhan hari ini, ada aktivitas yang harus anak-anak kerjakan di rumah.
Anak-anak bisa minta tolong kepada kakaknya di rumah atau orang tua. Anak-anak bisa membuat gantungan yang seperti Bunda bikin ini. Ini bisa digantung di pintu atau di dinding. Anak-anak bisa membuat dari sendoknya es krim, disusun seperti ini, dan di tengahnya anak-anak bisa memberikan kertas dan nats Alkitab yang anak-anak tulis itu dari Filipi 1 ayat 21 yang tadi merupakan prinsip dari Rasul Paulus, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini ya tulisannya adik-adik ya, Filipi 1 ayat 21. Sekali lagi Bunda katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau anak-anak sudah bikin, nanti bisa difoto, terus di-share di grup ranting masing-masing. Nah adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu ada aktivitas yang diberikan oleh kakak dan Bunda Layan. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, kakak untuk membuat aktivitas itu. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah merenungkan, membaca firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk senantiasa dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami juga berdoa akan kakak Bunda Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kakak Bunda Layan sehingga kakak Bunda Layan senantiasa penuh semangat dan sukacita di dalam melayani anak-anak layan kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau juga memberkati gereja kami di dalam pelayanan, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat dan sukacita bagi jemaat yang berada di gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa Surgawi, kiranya Engkau juga memberkati anak-anak layan kami yang meskipun mereka masih ibadah di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati mereka dengan sukacita, dan masih banyak hal yang ingin kami doakan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan pelayanan kami. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan
Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan, kita menyanyikan Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyi 2 kali ya anak-anak. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, persembahan yang sudah anak-anak kumpulkan, minta tolong mama papa untuk membawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semuanya. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 273, baitnya yang ketiga, Maju Laskar Kristus. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan 2 persembahan dan berkat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah persembahan anak-anak ini supaya menjadi berkat bagi pelebaran gereja-Mu di muka bumi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Nah, ibadah kita sudah selesai loh Bunda Pita. Iya Bunda Ike. Bagaimana? Masih tetap penuh sukacita enggak kita hari ini? Masih dong. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mengucapkan apa ya Bunda Pita? Immanuel. Iya, Immanuel. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.